Hai semua, terima kasih karena udah klik video ini dan selamat datang di channel Alur Cerita Film Dana Recap. Kali ini Mimin akan merekap alur cerita film yang bergenre horor dengan nuansa religi yang berjudul Munafik. Film ini tayang perdana pada tahun 2016 lalu. Film ini disutradarai oleh Samsul Yusuf yang sekaligus merangkap menjadi pemeran utama film ini. Nggak usah berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali dengan memperlihatkan telah terjadinya sebuah kecelakaan yang cukup parah hingga menyebabkan sang tokoh utama Adam harus berusaha cukup keras hanya untuk berjalan. Tak jauh dari lokasi Adam, tergeletak tak berdaya sesosok wanita yang merupakan istrinya terlihat tengah berada di ambang kematian. Melihat hal tersebut, Adam dengan segenap tenaganya berusaha menghampiri sang istri untuk menemaninya di saat-saat terakhir kehidupannya. Hingga akhirnya sang istri pun kembali kepada Yang Maha Kuasa. Dan dimulailah Munafik. Scene kemudian berpindah ke time skip 3 bulan kemudian. Diperlihatkan sebuah keluarga yang terdiri dari Maria sang anak, Zati sang ibu tiri, dan Pak Osman yang dikenal sebagai salah satu tokoh agama di kampung tersebut. Diceritakan Pak Osman di sini menderita lumpuh total pada kakinya, yang mengharuskan ia menggunakan kursi roda untuk setiap aktivitasnya. Scene kemudian berpindah ke Maria yang tengah berada di lorong rumahnya yang tak sengaja menemukan suatu benda tua yang seperti sebuah jimat. Di sini Maria terlihat berusaha membukanya. Di tengah usahanya tersebut, tiba-tiba datang ibu tirinya Zati, mengambil benda tersebut dan menanyakan pada Maria apakah ia membuka benda tersebut atau tidak. Tanpa menjawab, Maria pun langsung meninggalkan ibu tirinya itu. Bisa terlihat di scene ini, Maria dan Zati memiliki sebuah hubungan yang tidak baik. Scene kemudian berpindah kepada Adam yang tengah menasihati anaknya Amir. Dikarenakan Amir masih saja menanyakan tentang ibunya yang telah wafat. Keesokan harinya, Adam pun kemudian mengajak Amir untuk berziarah ke makam mendiang istrinya dan memberi wejangan tentang kematian dan ziarah kubur kepada sang anak. Di saat itu, terlihat pula sang penjaga kuburan di sana tengah menatap Adam dan anaknya dengan tatapan aneh dan mencurigakan. Penjaga kuburan tersebut bernama Sam. Ketika hendak kembali, Sam menyapa Adam dan bercakap dengannya. Dari percakapan mereka diketahui Adam merupakan seorang peruqyah. Namun dikarenakan ia dalam keadaan berduka, ia berhenti melakukan kegiatan tersebut. Scene kemudian berpindah ke Maria yang tengah ditegur oleh sang bos di kantornya. Dikarenakan sikap Maria yang akhir-akhir ini agak aneh. Bahkan ia diketahui membawa pil penenang di dalam tasnya oleh sang bos. Sang bos di sini rupanya adalah teman dekat Maria. Dan terlihat jelas bahwa sebelumnya mereka memiliki suatu hubungan yang melebihi rekan kantor. Maria terlihat kesal dan kemudian pergi meninggalkan bosnya tersebut. Kembali kepada Adam yang kini tengah berada di rumah bersama dengan salah satu sahabatnya yang bernama Azman. Tujuan Azman bertamu rupanya untuk mengajak Adam untuk kembali meramaikan masjid yang ada di kampungnya. Dikarenakan semenjak kematian sang istri, Adam tidak pernah terlihat lagi di masjid dan meruqyah orang yang membutuhkan bantuannya. Dari percakapan mereka diketahui kini bahwa kecelakaan yang menimpa Adam 3 bulan lalu merupakan suatu kejadian tabrak lari yang dimana kasusnya belum terungkap. Sehingga membuat Adam masih belum ikhlas atas kematian sang istri dan menyimpan dendam kepada sang pelaku. Terlebih lagi ia sangat menyayangi istrinya. Sebagai sahabat, Azman di sini mencoba menasihati Adam untuk memaafkan dan mengikhlaskan kepergian istrinya. Namun sayang Adam di sini masih tak mampu untuk melakukan hal tersebut. Scene kemudian kembali kepada Maria yang tengah berada di lift. Di lift ini Maria mendapat gangguan dari lampu lift yang nyala mati hingga berhenti dan munculnya sesosok yang mengerikan di sampingnya. Namun ia tetap bisa kembali ke mobilnya dengan selamat. Belum berakhir sampai di situ,
Gangguan yang ia alami berlanjut, karena ketika tengah mengendarai mobilnya, tiba-tiba saja salah satu ban mobilnya pecah di sebuah terowongan yang sepi. Dan tentu saja di sana ia kembali mendapat gangguan dari makhluk halus yang mengikutinya. Karena hal itu, Maria pun terpaksa meminta bantuan kepada sang bos. Scene kemudian beralih ke Pak Osman dan Zati yang tengah membicarakan tentang keanehan yang terjadi pada Maria. Di sini Zati berkata bahwa Maria mulai berfokus kepada perkara-perkara mengenai jin dan setan. Itulah yang ia herankan. Terlihat kini Adam kembali ke masjid dan tengah dinasihati oleh salah satu imam yang bernama Imam Ali. Sama seperti Azman, Imam Ali menasihati Adam untuk memaafkan pelaku yang telah menyebabkan kematian sang istri. Namun di sini Adam masih belum mampu untuk melakukan hal tersebut dan ia pun pergi meninggalkan Imam Ali. Pada malam harinya ketika Adam tengah tertidur, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh suara bising di luar rumahnya. Sontak ia pun pergi memeriksa hal tersebut dan terlihat di sana rupanya Sam tengah berlari terbirit-birit meninggalkan halaman rumahnya. Adam yang melihat hal tersebut pun hanya bisa heran dan memutuskan untuk kembali tidur. Di tengah tidurnya, Adam bermimpi bertemu istrinya dalam keadaan sang istri yang dipenuhi luka. Dan bahkan sang istri pun di sini berusaha menasihati Adam untuk mengikhlaskan kepergiannya. Namun lagi-lagi di sini Adam tak sanggup melakukannya. Kini ia pun terbangun oleh panggilan anaknya yang memberitahukan kepada Adam bahwa kakeknya Amir yang merupakan ayahnya Adam datang berkunjung. Dan rupanya sang ayah di sini mengunjungi Adam untuk memastikan keadaannya, serta bertujuan untuk menginap beberapa hari. Scene kemudian beralih ke malam hari di mana terlihat Maria yang baru selesai sholat dan tengah berdoa. Namun di tengah doanya, ia tiba-tiba saja mendapat gangguan kembali dari makhluk tak kasat mata. Bahkan kali ini Maria mengalami kejang-kejang dan kerasukan. Mendengar suara gaduh, sang ibu tiri Zati pun mengecek keadaan Maria dan betapa terkejutnya Zati ketika melihat Maria yang sudah pucat dan kaku di sudut kamarnya. Di lain tempat, kini terlihat Adam tengah berbincang dengan Imam Ali melalui telepon yang dimana sang imam meminta bantuan kepada Adam untuk mengobati Maria. Sempat menolak, namun akhirnya Adam menyanggupi panggilan tersebut. Ditemani Azman, kini Adam sudah berada di rumah Maria. Zati pun di sini menjelaskan bagaimana kronologi kejadian. Namun seketika semua dibuyarkan oleh teriakan Maria dari dalam rumah. Adam pun langsung memasuki ruangan tempat Maria berada ditemani Azman. Saat ditemukan Maria tengah dalam keadaan bersimpuh lengkap dengan mukrahnya. Di sini Azman masih mencoba untuk mengajak Maria berbicara dan menuntun Maria untuk membaca doa-doa. Namun Adam yang sudah mengetahui bahwa yang di hadapan mereka bukanlah Maria langsung meminta Azman untuk membaca doa. Jin yang merasuki Maria di sini mencoba untuk memfitnah salah satu imam yang ada di kampung tersebut dan membuat tuduhan-tuduhan palsu untuk memecah belah umat. Adam yang mengetahui bahwa itu adalah sebuah tipuan belaka langsung membaca doa dan mulai melakukan prosesi ruqyah pada Maria. Prosesi ruqyah menjadi runyam dengan keadaan Maria yang kehilangan kendali total atas tubuhnya, di mana pada proses ini ia sempat menghilang, memanjat dinding hingga mengambang di udara. Bahkan Azman sempat dihempaskan pada saat prosesi ruqyah sedang berjalan. Namun Adam bisa mengakhiri prosesi ruqyah itu ditandakan dengan Maria yang memuntahkan paku beton berlumuran darah dari mulutnya dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga bisa dipastikan bahwa Maria di sini mengalami santet dari seseorang. Namun belum cukup sampai di sana. Keesokan malamnya Maria kembali bertingkah aneh dan sempat menyeret ibu tirinya seperti hendak akan menyiksanya. Mendapat perlakuan tersebut, Zati melaporkan hal tersebut kepada sang suami. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk meminta bantuan kepada Adam lagi. Scene kemudian beralih ke Imam Ali yang tengah berkendara di tengah sunyinya malam. Di tengah berkendaranya, tiba-tiba saja Imam Ali diberikan jump scare oleh jin yang menyeramkan, yang menyebabkan ia kehilangan kendali atas mobil yang ia kendarai dan jatuh ke jurang hingga menyebabkan ia tewas. Scene kembali berpindah ke Adam yang tengah mengobati Maria yang kembali dirasuki oleh jin.
Dan tak butuh waktu lama, Adam berhasil mengeluarkan jin tersebut hingga kini, Zati, Maria, dan Adam bisa melihat dengan jelas sosok menyeramkan jin kiriman tersebut. Adam pun meminta Zati dan Maria keluar dari ruangan. Dan di tengah keadaan panik, terdengar lagi suara gaduh yang berasal dari ruangan Pak Osman. Adam pun memeriksanya. Namun ketika Adam sampai di ruangan tersebut, ia menemukan kamar Pak Osman sudah dalam keadaan porak-poranda dengan Pak Osman yang tak ada di sana. Setelah itu, Adam memberitahu Zati dan segera bergegas kembali. Tak lama kemudian, Adam mendapat kabar dari Azman yang mengabarkan tentang kematian tak wajar dari Imam Ali. Adam pun syok mendengar hal tersebut dan mulai mengaitkan gangguan yang terjadi pada Maria dan hilangnya Pak Osman dengan kematian Imam Ali. Seolah belum cukup, di tengah keadaan riuh tersebut, Amir menelpon Adam dan kembali merengek mengenai ibunya. Adam yang mendengar hal tersebut kemudian jengkel dan melakukan hal yang tak pernah kita bayangkan. Ya, Adam membongkar kembali makam istrinya dan membawanya kembali pulang dan memaksa Amir untuk memeluk jenazah ibunya itu. Namun kemudian Adam tersadar dan hal tersebut hanyalah mimpi. Rupanya ia tertidur di mobil setelah menerima telepon dari Azman. Pada keesokan malamnya setelah upacara pemakaman Imam Ali, Adam mendapat telepon dari Zati dan Maria yang mengatakan bahwa Pak Osman telah ditemukan. Dan mereka telah mengetahui orang yang mengirim santet kepada Maria. Dan ia pun meminta Adam untuk datang ke rumahnya. Adam pun pergi ke rumah Maria. Sesampainya di sana, Adam malah dibuat kebingungan dengan Zati dan Maria yang tiba-tiba menghilang. Dalam kebingungannya, tiba-tiba saja telepon berdering dan itu ternyata dari Zati. Rupanya orang-orang yang ia jumpai tadi adalah jin yang menyamar. Zati dan Maria yang asli tengah berada di rumah sakit dikarenakan Maria yang hendak mencoba bunuh diri. Adam pun pergi menemui Zati di rumah sakit. Setelah berbincang dengan Zati, Adam kembali mendapat telepon dari Maria. Di sini Maria meminta Adam untuk datang ke suatu tempat. Maria berkata bahwa ia akan mengungkap satu rahasia yang berkaitan dengan Adam. Adam pun bergegas ke tempat yang Maria sebutkan. Terlihat di sini tempat pertemuan tersebut merupakan tempat angker. Saat di sana pun Adam langsung diseret oleh sosok tak kasat mata ke tempat yang terlihat seperti tempat penyembahan iblis lengkap dengan sebuah jenazah di atas sebuah meja. Di tengah keadaannya yang tengah ripuh itu tiba-tiba terdengar suara Maria yang meminta tolong. Adam pun langsung menuju sumber suara. Namun betapa terkejutnya Adam karena melihat Maria sudah bersimbah darah dikarenakan jatuh dari ketinggian. Adam pun menghampiri Maria yang tergeletak. Di detik-detik terakhir hidupnya, Maria mengaku kepada Adam bahwa ialah pelaku yang telah sengaja menabrak mobil Adam yang menyebabkan kematian istrinya 3 bulan lalu. Mendengar pengakuan tersebut, Adam langsung syok dan menanyakan mengapa ia melakukan hal tersebut dan siapa yang menyuruhnya melakukan hal itu. Namun belum sempat ia menjawab, Maria pun menemui ajalnya. Dan di tengah kebingungan itu, muncul sosok Pak Osman berpakaian serba hitam di belakang Adam yang membuat Adam terkejut. Terlebih lagi dalam keadaan normal dan ia bisa berjalan. Disinilah terungkap rupanya selama ini Pak Osman merupakan seorang penyembah iblis. Tak kalah mencengangkan, di sana Pak Osman juga mengakui bahwa ialah yang menyuruh Maria untuk menabrak mobil Adam dengan tujuan untuk membunuh Adam. Dan ia juga yang mengirim sihir kepada orang-orang di kampung termasuk kepada anaknya sendiri Maria untuk menyesatkan umat. Rupanya Pak Osman di sini dendam kepada Adam dikarenakan Adam mengobati orang-orang yang terkena sihir Pak Osman. Dan penyebab ia tega menyihir Maria adalah karena Maria hendak bertaubat dan tak mau lagi mengikuti ajaran ayahnya tersebut. Setelah melakukan pengakuan tersebut, Pak Osman pun menyiksa Adam dengan menggunakan ilmu hitamnya dan menghasutnya agar berpaling dari keyakinan yang ia anut dan mengikuti ajaran Pak Osman dengan membawa kembali kenangan tentang kematian istrinya. Tentu saja di sini Adam menolak tawaran Pak Osman tersebut sambil tetap berdoa dan berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Setelah pukulan demi pukulan, siksaan demi siksaan, Adam tetap tak tergoyahkan. Melihat keteguhan Adam yang tak tergoyahkan, Pak Osman putus asa dan hendak membunuhnya. Namun di saat ia akan membunuh Adam, tiba-tiba saja petir langsung menyambar dan tepat mengenai Pak Osman. Pak Osman pun modar kena instant kill. Setelah semua itu selesai, datang ayah Adam ditemani si penjaga kubur Syah. Dan di sana terungkap lagi satu fakta yang sangat mengejutkan kita semua, yakni
Amir, anak Adam, rupanya juga telah ikut wafat bersama istrinya pada hari kecelakaan itu. Dan sosok Amir yang kita lihat selama penayangan film ini rupanya merupakan halusinasi Adam yang masih belum ikhlas akan kematian sang istri. Dan disinilah terungkap penyebab tatapan aneh sah si penjaga kubur kepada Adam. Dan bahkan ia sampai membobol masuk pekarangan rumah Adam untuk memastikan keadaan Adam. Dan ternyata Sah pula yang melaporkan hal tersebut kepada ayahnya Adam, sehingga ayahnya pun datang menginap untuk memastikannya. Adam yang menyadari hal tersebut seketika lemas dan menangis sejadi-jadinya mengingat sang anak juga telah wafat pada hari kecelakaan tersebut bersama sang istri. Disinilah terlihat keteguhan hati seorang Adam di mana ketika saat hancur-hancurnya ia kembali berdoa kepada Sang Maha Kuasa dengan doa yang sangat menyentuh. Dengan rahmat-Mu aku mohon pertolongan ya Allah. Kau perbaikilah segala urusanku. Jangan sesekali kau serahkan aku pada diriku walau sekelip mata ya Allah. Jangan kau serahkan aku pada diriku kerana aku tak mampu untuk menguruskannya ya. Dan begitulah akhir film Munafik ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari film ini. Dan untuk yang negatifnya cukup kita tahu dan gak usah dilakuin. Sekian dulu untuk alur cerita film kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Jangan lupa komen untuk film yang kalian mau Mimin recap dan mohon untuk like dan subscribe-nya untuk channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Tetap bahagia.